Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para handai tolan kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan keistiqomahan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzma fil yaumil ladzi la dzilla illa dzilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Para handai tolan kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang satu materi, al-imsak. Apa itu imsak? Dan juga bagaimana hukumnya ketika kita makan sahur sebelum atau sesaat adzan subuh itu dikumandangkan. Puasa yang seringkali kita terjemahkan dengan menjaga, demikian arti bahasanya adalah al-imsak, yakni menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan dan juga minum. Tetapi pada tingkatan yang paling tinggi sebenarnya puasa tidak hanya menjaga itu, tetapi juga menjaga dari hal-hal yang akan merusak ataupun mengurangi esensi daripada puasa itu. Tidak mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, ataupun juga tidak melakukan hal-hal yang tercela. Demikian juga termasuk di antara al-imsak. Tetapi yang saya maksud di sini adalah al-imsak ataupun imsak sebagaimana yang kita seringkali ketahui dan dianggap oleh masyarakat, yakni adanya pemberitahuan beberapa saat sebelum subuh. Ada juga masjid-masjid yang memberikan alarm atau pemberitahuan imsakukum, hada imsakukum, bahwa sekarang adalah waktu untuk kalian memberhentikan makan dan minum. Apa sebenarnya kata hadis ataupun keterangan para ulama mengenai hal ini? Di dalam kitab karya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid, beliau menyampaikan bahwa para ulama menganjurkan agar beberapa saat sebelum waktu adzan subuh dikumandangkan itu memberhentikan makan dan minum adalah karena dalam rangka ihtiyat. Oleh karenanya di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan, barang siapa yang makan ataupun bahkan berhubungan suami istri hingga kemudian terbit fajar, yakni tentu fajar shadiq yang kita kenal, sehingga kemudian dia melepaskan ataupun mengeluarkan apa yang ada di mulutnya, maka puasanya tidaklah membatalkan, ataupun puasanya masih dikatakan sah pada saat itu. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Al-Bukhari, Sahih Bukhari nomor hadis 1921. Apa yang seharusnya kita lakukan beberapa saat menjelang subuh? Di sini disebutkan bahwa Muslim ibn Ibrahim hadatsana Hisham hadatsana Qatadah an Anas an Zaid ibn Thabit qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayat. Zaid bin Thabit mengatakan, kami melakukan sahur bersama baginda Rasul, kemudian beliau menjalankan sholat. Kami berkata, seberapa lama rentang waktu antara adzan dan sahur? Kata beliau, qadru 50 ayatan, sekitar 50 ayat kita membaca Al-Quran.
Dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, menguraikan di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa beliau berdasarkan hadis ini sebenarnya menganjurkan agar kita menggunakan beberapa saat sebelum adzan subuh dikumandangkan untuk membaca Al-Quran. 50 ayat yang dimaksud adalah rentang waktu membaca ayat 50, maksudnya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pendek, sedang, dan itu menunjukkan bahwa kemuliaan waktu sebelum subuh digunakan untuk membaca Al-Quran adalah sangat dianjurkan. Sehingga kita perlu memahami bahwa ketika ada pemberitahuan imsak yang seringkali kita dengar, sebenarnya bukan awal kali kita harus menjaga atau memberhentikan makan dan minum sehingga kita ketika makan pada saat itu akan membatalkan puasa. Tetapi kita dianjurkan untuk memberhentikannya itu karena ada waktu yang lebih penting, yakni untuk membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah. Sehingga kita harus paham bahwa definisi puasa, menjaga makan dari hal-hal yang juga membatalkan puasa dan seterusnya adalah ketika tulu'ul fajri, yakni terbitnya fajar. Sehingga tidaklah menjadi bias di antara kita bahwa ketika imsak yang seringkali kita pahami itu masih saja diperbolehkan kita untuk makan dan minum, atau hanya saja memakan satu biji kurma. Tetapi marilah kita gunakan waktu itu untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah, sehingga keberkahan sahur juga kita peroleh. Karena dalam satu hadis disampaikan, di antara akhlak dan budi pekerti para rasul adalah mendahulukan berbuka, ta'jilul iftar, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Keberkahan itulah yang kita harapkan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, kita bisa diberikan kesempatan untuk terus menjalankan sahur sebagai bentuk upaya kita untuk mencari keberkahan melalui bulan suci Ramadan. Akhir kalam dari saya, terima kasih. Saya doakan semoga para handai tolan dan jamaah sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.